Anjay, makin rajin nih sekarang. Ya iyalah, gue lagi dalam masa perkembangan otot. Hah? Lu lihat dong, gue udah beli sebanyak ini. Hah? Sebanyak ini lu beli? Buat apa? Dapat membantu mempercepat. Mempercepat pertumbuhan otot. Oke, gue di sini bakal ngejelasin penting nggak sih suplemen buat kita para fitness mania semua. Kalau menurut pribadi gue ini sebenarnya nggak begitu penting banget ya, karena tetap kembali real food paling utama. So, dan mungkin di sini bakal ada sedikit penjelasan deskripsi tentang apa aja yang penting buat lo para fitness mania, baik itu yang mau diet ataupun ya perkembangan massa otot lo. Itu bakal ada penjelasan nanti di sini apa aja step-stepnya. Oke, dan gue bakal ngejelasin tentang definisi dari suplemen. Banyak juga yang salah mengartikan suplemen itu sebagai, ya bisa dikatakan mungkin ada yang mendefinisikan sebagai obat. Sebenarnya beda cuy, obat sama suplemen itu beda. Suplemen itu bisa dikategorikan sebagai pelengkap nutrisi. Kalau obat ya sebagai mungkin doping ataupun juga sebagai ya anti kekebalan dalam tubuh kita untuk sifatnya sementara ya. So cuy, di nomor pertama itu yang paling penting adalah nutrisi. Kembali lagi, karena nutrisi itu adalah sumber semuanya dari perkembangan massa otot lo ataupun untuk diet diri lo. Ya, nutrisi bisa dibilang ya gampang-gampang susah, tapi menurut gue nggak susah-susah banget tuh kalau lo mau sedikit repot. Dan nutrisi sendiri tuh murah dan banyak banget bisa lo dapetin. Yang pertama, nutrisi yang bisa paling penting itu didapetin itu yaitu protein. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga tuh udah pasti serat. Jadi dalam 3 kategori nutrisi ini harus lo lengkapin dalam kebutuhan lo sehari-hari. So, dan di poin nomor 2 yaitu latihan atau workout. Ya, terutama buat lo semua yang para fitness mania di rumah, lo bisa fokus dulu di workout lo deh. Jangan mikirin suplemen dulu ya. Gue tekanin sekali lagi setelah nutrisi, workout, supaya latihan lo terus bener-bener intens dan lo harus konsisten yang pasti dalam ya seminggu. Kalau emang ingin menumbuhkan massa otot atau perkembangan massa otot tuh pengen secara signifikan, lo bisa workout dalam seminggu tuh 3 sampai minimum yang 4 kali lah untuk perkembangan massa otot lo. Dan so, istirahat terbaik itu adalah 7 sampai 8 jam dalam sehari cuy. Karena tidur 7 sampai 8 jam sehari dimana itu istirahat paling terbaik dalam satu hari. Dan kenapa gue bilang 7 sampai 8 jam? Karena masa pertumbuhan otot ataupun progres dari massa otot lo yang terutama ingin progresif dalam pertumbuhan massa otot itu sangat bagus banget. Karena dimana kalau tidur 7 sampai 8 jam itu bakal lebih mempercepat pertumbuhan massa otot lo cuy. And then kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah minum cukup air. Kenapa gue masukin poin ini di nomor 4 dibandingkan suplemen? Karena 60% dari tubuh kita itu adalah air cuy. Jadi lu penting banget minum air dengan sangat-sangat cukup. Dan gue bisa definisiin dalam minum air dalam sehari untuk setiap manusia itu berbeda-beda tergantung dari berat badannya. Dan misalkan berat badan lu 50 kilo dikali 30 ml air, otomatis berarti 1500 ml air dalam sehari. Itu sama dengan 1,5 liter lah kurang lebih. Dan kalau berat badan 50 kg, berarti kalau kaliin deh berat badan lo berapa dikali 30 ml air, itu untuk yang normal, untuk mengkonsumsi air mineral secara teratur dalam satu hari. So, kita masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu suplemen. Kenapa gue masukin suplemen di poin terakhir? Jadi suplemen itu sebagai pelengkap, sekali lagi bukan sebagai yang utama. Karena yang utama adalah poin pertama, yaitu nutrisi. Oke cuy, yang pertama itu penting banget nutrisi dari dapur lo. Karena hitungan persentase itu 60% makanan itu sangat-sangat penting ya. Jadi suplemen itu hanya pelengkap.
bukan sebagai acuan utama. Jadi buat lo semua yang suplemennya banyak A, B, C, dan E, itu sebenarnya nggak penting-penting amat cuy. Gue sendiri aja nggak begitu banyak pakai suplemen. Kalau memang nggak ada kebutuhan khusus, apakah gue mau ikut body contest atau kayak ikut kejuaraan dan lain-lain ya, gue baru pakai. Salah satu suplemen yang masih gue pakai sampai sekarang walaupun gue lagi off season itu satu, whey protein. Bisa lihat whey protein atau yang gainer buat lo semua yang lagi mau naikin berat badan atau posisi bulking. Kenapa gue bilang whey protein atau gainer aja udah cukup? Karena kandungan di dalam gainer ataupun whey protein itu udah mewakili semua. Ada BCAA, kreatin, glutamin juga ada terkadang dari beberapa brand. Di sini kita jangan lihat brandnya ya. Gue nggak ngejual brand, tapi di sini gue hanya ngasih contoh sedikit tentang suplemen yang gue pakai, yaitu whey ataupun gainer, tergantung dengan kebutuhan gue. Nah, kenapa gue milih whey protein atau gainer? Karena kandungan protein yang gue perluin banget dalam keseharian gue. Karena bisa dikatakan ya, suplemen sekali lagi untuk pelengkap, bukan sebagai acuan utama, pengganti dari makanan atau real food lo. Tetap real food itu paling utama. Kenapa gue bilang ini sebagai, ya gue katakan penting buat gue? Karena gue masih sering kekurangan namanya ya nutrisi protein dalam keseharian gue, dan gue bukan digantikan, gue lengkapin dengan gainer ataupun whey protein yang gue pakai. Ya contohnya ini muscle juice dari produk Ultimate Nutrition. Dan sekali gue tekanin sekali lagi, suplemen itu adalah pelengkap makanan, nutrisi, bukan obat cuy. Oke, jadi lo semua udah jelas suplemen itu fungsinya buat apa dan penting enggaknya sih suplemen itu. So, mungkin cukup video buat kali ini tentang definisi dari suplemen dan suplemen itu penting atau enggak. Jadi lo bisa berasumsi atau ya opini lo masing-masing deh, penting atau tidaknya buat diri lo. Kalau gue pribadi, kalau untuk opini gue itu ya tergantung kebutuhan. Gue butuhnya pas lagi kapan ya gue pakai suplemen, tapi kalau lagi enggak ya enggak. Tapi lebih banyak real food sih cuy, jadi dibandingin suplemen. Oke, so mungkin segitu aja buat video kali ini, dan semoga menjawab dari pertanyaan lo semua tentang apa fungsi dari suplemen dan penting enggaknya itu suplemen untuk kita pakai dalam keseharian kita. Dan nextnya bakal juga ada video selanjutnya nanti yang ngejelasin tentang suplemen apa sih yang dibutuhin pada saat perkembangan masa otot dan juga diet atau cutting. Oke? Dan gue bakal jelasin nanti di video yang terpisah. Jadi so stay tune terus di Project 69 dalam segmen Gym Society, karena bakal banyak banget dapat edukasi dan informasi penting buat lo semua yang pengen banget tahu informasi tentang dunia kesehatan ataupun fitness. So, sekian aja buat video kali ini, dan semoga mengedukasi lo semua dan jadi informasi baik buat lo semua. Kalau emang ada pertanyaan, tinggalin di kolom komentar. Kalau pengen lebih intens, jangan lupa follow Instagram gue kan, biar lo tahu lebih jelasnya lagi, karena gue bakal update banyak banget tentang dunia-dunia fitness atau gym, baik itu pola latihan dan lain-lainnya lebih sering di Instagram. Jadi udah, mungkin sekian aja buat video kali ini. See you on my next video.